Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suciati Handayani dengan NIM 2201013110120. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran adaptif dan personalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran adaptif dan personalisasi. Apa sih pembelajaran adaptif itu? Pembelajaran adaptif adalah pendekatan strategi pembelajaran yang datang ketika ada permasalahan di dalam kelas, yakni adanya perbedaan cara atau perbedaan penerimaan kemampuan siswa terhadap materi yang sudah diajarkan oleh guru. Setiap anak pasti akan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerima materi. Ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, pembelajaran adaptif ini datang sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah ini. Guru tidak mungkin akan menyelesaikan atau akan meneliti satu-satu anak di dalam kelas karena waktu yang terbatas. Jadi, adanya teknologi atau platform yang hadir sebagai bentuk pembelajaran adaptif ini mempermudah guru dalam menyamaratakan materi yang sudah diberikan atau pembelajaran yang sudah diberikan, karena dengan adanya pembelajaran adaptif ini tujuan dari pembelajaran akan mudah dicapai. Jadi pembelajaran adaptif ini dalam bentuk kalau dalam platform guru bisa membuat kelas di dalam platform tersebut, nanti murid-murid masuk dan di dalamnya guru sudah menyiapkan soal-soal sesuai dengan tingkat kesulitan. Jadi platform ini nanti juga langsung bisa menyesuaikan kesulitan setiap soal. Untuk anak A, dia dalam mengerjakan soal ini ternyata masih banyak salahnya. Platform ini akan terus memberikan soal dan feedback secara real time terhadap anak tersebut. Jadi signifikan kepemahaman anak terhadap materi tersebut akan lebih terlihat. Nah, untuk anak-anak yang lebih mudah memahami dalam mengerjakan soal tadi, jadi dia kan cepat dalam mengerjakan soalnya. Nah, platform tersebut akan memberikan soal-soal yang lebih sulit dan tingkatannya semakin tinggi sesuai dengan kemampuannya, sehingga nanti kemampuan belajar siswa dalam materi tersebut akan terdata secara satu persatu anak dari platform tersebut secara otomatis. Nah, dengan ini kan tujuan pembelajaran pasti akan tercapai dan akan sempurna tercapainya dalam satu kelas dengan dipermudah oleh platform teknologi yang ada. Lalu untuk pembelajaran personalisasi ini adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada minat belajar siswa. Setiap anak pasti akan memiliki minat berbeda. Contohnya dalam penerapannya yakni dalam pembelajaran bahasa Indonesia pasti setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda kan dalam kelas. Nah, materi bahasa Indonesia salah satunya ini adalah cerita pendek. Di sini guru membebaskan semua muridnya untuk mengeksplorasikan materi cerita pendek ini, bisa dengan bercerita di depan kelas, bisa dengan memvideokan dirinya ketika bercerita lalu mengunggahnya ke platform media sosial, atau mungkin juga bisa menulis cerita pendek atau membuat. Nah, hal ini kan sesuai dengan minat mereka. Mereka akan bebas dan lebih bisa mengenai materi tersebut, sehingga pengalaman belajar mereka ini akan lebih berkesan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pembelajaran adaptif dan personalisasi. Yang pertama yakni adalah teori konstruktivisme. Inti dari teori ini adalah siswa itu membangun pemahaman sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Nah, relevansinya dalam belajar adaptif dan personalisasi, siswa ini kan belajar sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Nah, pengetahuan atau ilmu yang mereka dapat mengenai materi yang sudah diajarkan itu pasti akan sesuai dengan cara belajar yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Jadi, penangkapannya itu sudah sesuai dengan cara mereka, seperti itu. Lalu kalau teori behaviorisme, inti dari teori adalah ketika ada perilaku, maka akan muncul stimulus respon. Relevansinya dalam pembelajaran adaptif, ketika anak mengerjakan soal lalu salah dalam jawabannya, langsung akan ada feedback secara real time. Dari situ siswa ini akan tahu di mana letak kesalahan mereka, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah teori multiple intelligence, di mana teori ini adalah ini
memberitahukan bahwa setiap siswa itu pasti memiliki perbedaan kecerdasan. Nah, dalam pembelajaran personalisasi dan adaptif ini, siswa kan sudah belajar sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Di personalisasi, siswa itu dalam satu materi diberi kebebasan untuk mengeksplorasikan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Dalam slide ini saya akan membahas mengenai peluang belajar adaptif dan personalisasi. Nah, yang pertama yakni meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Kenapa kok bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa? Begini, dalam pembelajaran adaptif dan personalisasi, tujuannya adalah agar siswa itu memahami materi tersebut, terutama dalam pembelajaran adaptif ya. Karena setiap anak kan memiliki kemampuan dalam memahami materi yang berbeda. Nah, adanya pembelajaran adaptif dan personalisasi ini datang agar mereka sama-sama memahami materi tersebut sehingga tujuan pembelajarannya ini bisa tercapai secara sempurna dan merata semua memahami materi tersebut. Nah, jadi dari sini motivasi dan hasil belajar pasti bisa meningkat. Karena beda kalau tanpa adanya pembelajaran adaptif, siswa yang ketinggalan atau kurang bisa memahami materi tersebut dan kalah dengan teman-teman yang bisa lebih cepat memahami, pasti akan malas kalau tidak adanya pembelajaran adaptif yang datang sebagai bentuk penguatan agar mereka memahami materi tersebut. Seperti itu. Yang kedua yakni mendukung pengajarannya lebih efektif. Saya tekankan bahwasanya pembelajaran adaptif di sini itu tidak hanya bisa dilakukan menggunakan platform AI atau platform web yang sudah ada di media sosial, tetapi salah satunya adalah penggunaan platform ini dengan strategi adaptif yang sudah dimiliki oleh platform tersebut. Nah, hal ini itu bisa membuat pembelajaran guru dalam kelas itu bisa fokus terhadap materi yang diajarkan. Jadi tidak harus mendikti satu-satunya anak, tapi guru bisa fokus dalam kelas materi yang diberikan apa, lalu nanti guru bisa melakukan penguatan melalui platform strategi pembelajaran adaptif dan personalisasi ini. Lalu yang terakhir, yang ketiga yakni ada penguatan inklusi. Nah, dalam sekolah-sekolah inklusi, pasti kan ada anak ABK. Anak ABK ini tidak semuanya bisa memahami materi yang ia dapat bersama teman-teman normal lainnya di dalam kelas itu secara memahami secara utuh. Tapi dia bisa diberi penguatan melalui belajar adaptif dan personalisasi ini. Karena pasti kalau untuk anak ABK itu harus ada waktu personalisasi dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir yakni memaksimalkan teknologi modern. Tadi saya jelaskan bahwa pembelajaran adaptif ini tidak melulu menggunakan AI, tapi bisa dilakukan secara tradisional. Akan tapi waktu yang dibutuhkan dalam menerapkan ini lebih banyak dan harus telaten terhadap siswa-siswa tersebut. Jadi ada yang maksud dari memaksimalkan teknologi modern ini, guru itu bisa memaksimalkan sudah adanya platform yang sudah diberikan di media kan lebih memudahkan guru. Nah, ini sebagai bentuk kita mendukung dan mengaplikasikan media tersebut untuk mempermudah guru tersebut. Gitu. Lalu untuk slide ini, saya akan menjelaskan mengenai tantangan pembelajaran adaptif dan personalisasi. Nah, yang pertama yakni ada kesiapan guru. Tidak semua guru itu siap untuk menghadapi perbedaan yang ada di dalam kelas. Dan tidak semua guru ini siap untuk menerapkan pembelajaran adaptif dan personalisasi. Karena setiap guru, nggak semua guru juga memahami apa sih belajar adaptif ini, bagaimana sih menerapkannya. Tidak semua guru memahami hal ini. Maka oleh karena itu masih banyak dibutuhkan sosialisasi mengenai pengaplikasian pembelajaran adaptif dan personalisasi di dalam kelas. Karena sebenarnya belajar adaptif dan personalisasi sangat menguntungkan bagi guru. Banyak hal positif yang akan diterima oleh guru dan mempermudah bagi guru untuk menerapkannya kepada siswa. Gitu. Yang kedua, diversitas kebutuhan siswa. Kita ketahui bersama bahwa dalam satu kelas ini ada sekitar 20-30 murid. Nah, setiap anak pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, tantangannya di sini, guru memahami kebutuhan yang berbeda-beda ini masih sangat menjadi kendala dalam pengaplikasian untuk mencari jalan keluar agar semua murid bisa memahami pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran adaptif dalam bentuk AI atau platform ini mempermudah guru dalam menanggulangi diversitas kebutuhan siswa. Tapi
kita ingat kembali bahwa tidak semua guru juga bisa mengaplikasikan pembelajaran strategi adaptif melalui platform seperti itu. Dan yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya teknologi. Nah, kan pembelajaran adaptif ini dan personalisasi ini bisa diterapkan melalui platform-platform yang ada, walaupun tidak hanya diterapkan dengan platform, dengan media tradisional pun bisa. Cuma untuk mempermudahnya, karena sekarang sudah ada platform yang sangat bisa mempermudah oleh guru dan sangat mudah untuk diaplikasikan sebenarnya, ini masih terbatas dan tidak semua wilayah bisa terjangkau oleh sumber daya teknologi saat ini. Oleh karena itu, pemerataan sumber daya teknologi akan mempermudah guru mencapai tujuan pembelajaran sangat-sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Dalam hasil kajian terdahulu mengenai jurnal Improving the Learning Teachers Process Talk Adaptive Learning Strategy, ini dalam jurnal tersebut, penggunaan adaptive learning sangat-sangat berpengaruh dan berdampak positif pada pembelajaran karena guru dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwasanya ada penggunaan flipped classroom yang dipelajari oleh siswa sebelum kelas dimulai, dan ketika kelas dimulai siswa itu sudah siap mengenai materi yang akan dipelajari bersama guru. Hasil kajian terdahulu mengenai jurnal yang kedua ini yakni personalisasi pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan personal. Nah, dalam jurnal ini penerapan personalisasinya yakni ketika ada forum kecil atau pembelajaran secara langsung dengan guru, murid ini bisa menanyakan secara langsung materi yang mereka itu tertarik secara langsung pada guru. Ketika jawaban tersebut keluar dari guru, nah jawaban yang diberikan oleh guru secara langsung ini bisa membuat mereka itu ada pengalaman baru dan lebih bermakna mengenai materi yang mereka tanyakan kepada guru. Ini personalisasi dari jurnal tersebut. Kajian terdahulu mengenai jurnal yang ketiga yakni adanya desain kurikulum adaptif dalam konteks pembelajaran MBKM. Nah, memang dalam jurnal ini pengaplikasiannya adalah pada mahasiswa, tapi secara nyatanya kalau kita aplikasikan kepada sekolah dasar atau anak-anak, pasti siswa itu akan sangat termotivasi dalam pembelajaran. Karena apa? Mereka akan puas dengan pembelajaran yang diberikan, dan materi yang diberikan kan setiap siswa pasti akan memiliki perbedaan kemampuan dalam menerimanya. Nah, bagi mereka-mereka yang lambat, mereka tidak akan takut untuk ketinggalan materi tersebut atau tidak memahami materi tersebut, karena ada penguatan pembelajaran adaptif yang bisa membantu mereka untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Dalam kajian jurnal terakhir ini menjelaskan bahwasanya AI ini bisa menyesuaikan gaya belajar setiap siswa masing-masing. Jadi maksudnya seperti pembelajaran personalisasi, di mana penerapan AI ini mempermudah siswa untuk memahami informasi yang ingin mereka dapat. Nah, AI ini dalam jurnal ini ternyata sangat mempermudah siswa dalam belajar sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Nah, sekian dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.